Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kali ini Nobar akan menceritakan sebuah film series berjudul My Name yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang gadis polos yang bergabung dengan sebuah organisasi kriminal terorganisir. Lalu kemudian ia melakukan penyamaran sebagai agen rahasia di kepolisian untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian ayahnya yang tewas dibunuh. Gadis lemah dan polos ini memiliki tekad kuat untuk membalaskan dendamnya. Oke, seperti biasa, sebelum Nobar membahas alurnya, jangan lupa untuk subscribe channel Nobar dan nyalakan loncengnya. Dan ini dia intronya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang gadis bernama Yoon Ji-woo yang sedang memutar musik sambil melakukan workout. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Saat perjalanan ke sekolah, dia diikuti oleh seorang polisi untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Ternyata ayahnya merupakan seorang kriminal dan juga bandar narkoboy. Semenjak kasus ayahnya terungkap, Yoon Ji-woo dikucilkan oleh teman-temannya. Mejanya dipenuhi dengan tulisan hujatan dan cacian. Bahkan saat pelajaran olahraga tidak ada yang mau menemaninya. Tak sampai di situ saja. Hari ini, Yoon Ji-woo terpaksa dikeluarkan dari sekolah karena banyak wali murid yang tidak terima jika anaknya harus satu sekolah dengan seorang anak kriminal dan bandar narkoboy. Di hari ulang tahunnya ini, Yoon Ji-woo harus mendengar kabar buruk yang menimpanya. Saat kembali ke kelas, ia melihat tumpukan sampah yang ada di atas mejanya. Karena sudah muak, akhirnya dia pun semua teman-temannya tampak kaget. Dia kemudian menyerahkan bed nama kepada salah satu gurunya dan meninggalkan sekolah dengan perasaan marah. Dan sesampainya di rumah, Yoon Ji-woo terus berlari menghindari polisi hingga akhirnya ia menuju pantai. Dia mengingat masa-masa bersama ayahnya. Dari kecil dia dibesarkan dengan kasih sayang oleh ayahnya dan masih tak menyangka jika ayahnya adalah seorang kriminal. Malam harinya saat ia kembali ke rumahnya, polisi yang tadi mengejarnya masih menunggu di depan rumahnya. Namun Ji-woo tak menghiraukan dan langsung masuk ke dalam rumah. Ayah Ji-woo yang bernama Yoon Do-hyun berusaha untuk menelpon Ji-woo. Awalnya Ji-woo mengabaikan teleponnya, namun akhirnya dia mengangkatnya. Ayahnya menanyakan kabar sekaligus mengucapkan ulang tahun pada Ji-woo. Namun karena sudah muak, Ji-woo pun marah dan berkata bahwa ia sudah muak hidup seperti ini. Dia juga menyalahkan ayahnya karena sudah membuat hidupnya sangat susah. Mendengar itu, ayahnya pun berjanji bahwa dia akan segera membereskan masalahnya. Namun ternyata Ji-woo sudah terlanjur kecewa. Ia sudah tidak mau lagi menunggu ayahnya dan menganggap jika ayahnya sudah mati. Do-hyun menghidupkan ponselnya yang sudah lama mati. Dia membaca pesan putrinya tentang hidupnya yang sengsara. Tanpa pikir panjang, ia pun bertekad pulang untuk menemui putrinya. Dan sesampainya di sana, setelah berhasil melumpuhkan polisi, Do-hyun bergegas masuk ke dalam rumah. Dia mendapatkan hadiah yang dibuang oleh putrinya. Saat berusaha membuka kunci, Ji-woo yang sudah tidur terbangun karena mendengar suara pintu. Namun saat berusaha membuka pintu, tiba-tiba mendengar suara tembakan itu, Ji-woo pun kaget dan berusaha mengintip lewat lubang pintu. Saat melihat ayahnya kesakitan, ia pun terus berusaha membuka pintu. Namun Do-hyun menahan kuncinya dan meminta maaf karena telah membuat hidup Ji-woo berantakan. Dan dia pun akhirnya meninggal. Ji-woo berhasil membuka pintu dan melihat ayahnya terbujur kaku dengan tubuh bersimbah darah. Di rumah duka terlihat sekelompok orang berjas hitam masuk. Ia adalah Choi Moo-jin, bos gangster terbesar di kota itu. Rupanya Choi Moo-jin adalah sahabat baik dari Do-hyun. Dia memberikan penghormatan terakhir. Sebelum pergi, Ji-woo menanyakan tentang pembunuhan ayahnya pada Choi Moo-jin. Namun Choi Moo-jin hanya menjawab, ayahnya adalah teman baik yang paling dipercaya. Sebelum dikremasi, Ji-woo melihat tubuh ayahnya untuk terakhir kalinya. Dia mengingat masa-masa bahagia bersama ayahnya. Ia tak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba melakukan pekerjaan yang berbahaya. Ji-woo mengunjungi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus ayahnya. Namun ternyata kasus pembunuhan ayahnya sudah ditutup dengan alasan tidak ada saksi dan bukti. Mendengar itu, Ji-woo pun langsung marah dan memperlihatkan bukti CCTV. Namun polisi malah marahi dan menyalahkan ayahnya karena menjadi buronan.
Malam harinya, anak buah Choi Mujin melaporkan bahwa Jiwoo telah datang untuk menemuinya. Akhirnya Jiwoo diizinkan masuk. Dia melihat orang-orang sibuk menghitung uang dan membungkus narkoboy. Jiwoo meletakkan kardus yang dibawanya dan memberikan hasil dari CCTV. Dia meminta Mojin untuk mencari pembunuh ayahnya dan dia berencana untuk membunuh orang itu dengan tangannya sendiri. Mujin berdiri dan menyerahkan pisau ke Jiwoo dan menyuruhnya untuk membunuh Mujin. 찔러. Ternyata usaha Jiwoo sia-sia karena Mujin tidak mau membantu dan malah mengusirnya. Saat di rumah, tiba-tiba Jiwoo mendengar suara ketokan pintu. Saat ia mengintip lewat lubang pintu, ia melihat seorang berjaket hitam yang pernah dilihatnya saat malam pembunuhan ayahnya. Karena takut, Jiwoo pun berusaha bersembunyi di dalam hingga akhirnya pria itu pergi. Namun akhirnya Jiwoo memberanikan dirinya dan dia berniat membalaskan dendam ayahnya. Dia terus mengejar pria itu sambil membawa sebuah tongkat golf. Namun sayangnya pria itu sudah tidak ada. Rupanya Jiwoo tak menyerah. Dia terus mencari pembunuh ayahnya dengan menempelkan brosur gambar dari CCTV ke dinding. Dalam poster itu bertuliskan, jika ada yang tahu informasi tentang orang yang ada di gambar, maka ia akan memberikan hadiah 5 juta won. Choi Mujin yang kebetulan lewat melihat poster yang tertempel di sana. Malam itu, Jiwoo ditelepon oleh seorang yang tahu informasi pembunuhnya. Dengan membawa pisau lipat dan menutupi identitasnya, ia pun segera pergi menemui si penelpon. Namun ternyata, mereka hanya preman kota yang ingin merampok uang darinya. Jiwoo dimasukkan ke dalam sebuah bagasi mobil dan dibawa pergi oleh para preman itu. Dari dalam ia mendengar mobil berhenti dan perkelahian terjadi di luar. Saat pintu bagasi dibuka, dia menyerang dengan pisau lipatnya. Tapi ternyata itu adalah Choi Mujin. Para preman itu dipukuli oleh anak buah si Mujin. Mujin menyuruh Jiwoo untuk berhenti mencari pembunuh ayahnya dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Namun Jiwoo menolak karena ia merasa bersalah pada mendiang ayahnya. Dia tak akan membiarkan polisi menutup kasus pembunuhan ayahnya. Melihat tekad Jiwoo, Mojin pun berkata, jika Jiwoo ingin balas dendam, maka ia harus belajar cara membunuh orang terlebih dahulu. Kemudian Choi Mujin membawanya ke suatu tempat di sebuah area dekat laut dan pelabuhan. Ini adalah area latihan para petarung organisasi gangsternya. Semua anak buahnya akan dilatih di sini sebelum bekerja dengannya. Mojin memberikan perintah untuk melatih Jiwoo. Semua gangster di sana pun merasa heran karena baru kali ini ada wanita yang berlatih sebagai petarung. Tangan kanannya yang bernama Jung Taejo tidak setuju dengan keputusan si bosnya. Namun Mojin mengatakan bahwa ia akan membiarkan Jiwoo membalaskan dendam kematian ayahnya. Jiwoo dibawa ke sebuah ruangan oleh orang yang bernama Gyeonje. Gyeonje memberitahu bahwa mulai sekarang dia harus mencuci dan membersihkan tempat latihan. Namun jika kemampuannya diakui, maka Jiwoo akan dipindahkan ke tempat yang lain. Semua anggota gangster memperlakukannya dengan sangat buruk. Bahkan karena dia satu-satunya wanita di sini, dia dilecehkan oleh pria gondrong. Beruntungnya gangster yang lain segera menghentikannya. Karena tidak mau membuang waktu, akhirnya setiap malam Jiwoo berlatih sendiri. Suatu hari Mujin datang dan bertanya apakah dia masih berniat bertahan. Jiwoo menjawab dia akan melakukan apa saja untuk menjadi kuat. Mendengar itu, Choi Mujin mengajari Jiwoo beberapa tips bertahan dan semua titik lemah di badan manusia. Dia melatih Jiwoo cara-cara bertarung. Dan hampir setiap hari, Choi Mujin mengawasi si Jiwoo. Semakin hari, dia menjadi semakin kuat. Organisasi kriminal yang dipimpin oleh Choi Mujin ini bernama Deongcheon, salah satu organisasi gelap terbesar di Korea. Semua bisnis gelap dilakukan oleh organisasi ini. Hari ini adalah hari penentuan gangster terkuat, di mana pemenangnya akan dipindahkan ke tempat lain dan bisa bekerja untuk Choi Mujin. Penentuan itu dilakukan dengan pertarungan, dan yang akan bertahan yang akan dinyatakan lulus. Dengan senang, Gyeonje berdiri dan mengira bahwa dirinya adalah orang terakhir yang bisa bertahan. Namun rupanya Jiwoo masih bisa bertahan dan mulai berdiri. Dengan kesal, Gyeonje pun langsung
Saat Gyeongjae bangun, salah satu temannya menertawainya karena kalah dari wanita. Merasa harga dirinya terluka, Gyeongjae pun mengajak mereka untuk melakukan sesuatu ke Jiwoo. Salah satu temannya tidak setuju dan mengingatkan mereka bahwa Jiwoo telah dilindungi oleh Choi Mujin, si bosnya. Namun Gyeongjae tak menghiraukannya. Ternyata air minum Jiwoo telah dicampur dengan obat tidur yang membuatnya merasa pusing. Salah satu temannya masih berusaha menghalangi niat mereka. Si Gondrong dan Gyeongjae menyelinap ke kamar Jiwoo. Namun Jiwoo yang masih sedikit sadar tiba-tiba beruntungnya Jung Tae-jo datang dan segera menghentikannya. Gyeongjae dibawa ke hadapan Mujin. Di sana Mujin mengambil samurainya dan berkata, tangan, kaki atau wajah. Gyeongjae pun berlutut meminta maaf. Mujin sangat kecewa pada kelakuan Gyeongjae. Padahal Mujin telah menilai Gyeongjae sebagai orang yang potensial. Mujin mendekati Gyeongjae dan sementara itu Jiwoo menangis sambil membereskan abu ayahnya yang berserakan. Jung Tae-jo datang menemuinya di tempat latihan. Ia menyalahkannya karena mereka kehilangan orang yang potensial. Tae-jo juga mengatakan bahwa Jiwoo dan ayahnya sama-sama tidak cocok berada di dunia kriminal. Lalu menyarankan Jiwoo untuk segera berhenti. Namun Jiwoo tetap menolaknya. Jiwoo dibawa ke sebuah kedai untuk bertemu dengan Mujin. Di sana Mujin menjelaskan bahwa kedai itu adalah tempat favorit ayahnya. Dia juga memberikan identitas baru pada Jiwoo dan akan hidup dengan nama Oh Ye-jin karena wanita bernama Jiwoo sudah mati dibunuh oleh Gyeongjae. Mujin juga memberikan pistol yang ditemukan pada hari kematian ayahnya. Mujin memberitahu bahwa pembunuh ayahnya adalah seorang polisi. Maka dari itu Mujin akan memasukkan Jiwoo ke akademi kepolisian dan mencari tahu pembunuh ayahnya. Tahun demi tahun dilewati oleh Jiwoo dengan latihan keras dan sangat-sangat keras. Dia semakin mahir dengan berbagai senjata. Gadis ini sudah siap untuk membalaskan dendamnya. Tato organisasi juga telah terukir di dadanya. Kini Jiwoo sudah resmi bergabung dan tidak boleh berkhianat ataupun membocorkan identitasnya. 3 tahun berlalu. Jiwoo berhasil masuk ke akademi kepolisian. Jiwoo atau Oh Ye-jin bergabung di unit kejahatan. Hari itu Ye-jin, oke, mulai sekarang kita sebut saja Ye-jin agar nggak susah. Hari itu Ye-jin menguntit dan mengejar tersangka pembunuhan yang sudah lama menjadi buronan. Jiwoo menyuruh temannya memanggil bantuan sementara dia akan masuk ke dalam klub. Di dalam klub, si tersangka sedang melakukan transaksi dengan orang penjual narkoboy. Ye-jin memeriksa kamar satu demi satu dan menemukan seorang gadis yang hampir meninggal karena overdosis. Dia pun segera menolongnya. Setelah itu, Ye-jin menemukan sebuah kamar yang di dalamnya sedang melakukan transaksi narkoboy. Tanpa pikir panjang, Ye-jin pun langsung tak lama kemudian mobil polisi datang. Ye-jin memborgol tersangka. Sementara pria yang bernama John Pildo ini marah-marah pada Ye-jin karena dianggap menggagalkan rencananya yang sudah disusun selama 6 bulan. Rupanya pria itu adalah seorang polisi dari unit narkoboy yang sedang menyamar untuk menangkap si tersangka. Akhirnya kedua orang ini pun bertengkar, memperebutkan tersangka sampai akhirnya Ye-jin ditelepon kaptennya. Kemudian dia membiarkan Pildo untuk membawa si tersangka. Dengan marah, Pildo pun berkata bahwa dia tidak akan bertemu lagi dengan si Jiwoo. Sedangkan di tempat lain, perkelahian skala besar telah terjadi. Terlihat Mojin sedang berjalan santai di tengah perkelahian itu. Rupanya Mojin tengah menangkap seorang pria yang merupakan mitra kerjanya. Dia ketahuan mengkhianati organisasi dan menjual barang ke tempat lain dengan beberapa anak buah berpihak dengannya. Pria ini memohon ampun pada Mujin. Namun karena Mujin merupakan orang yang brutal, akhirnya keesokan harinya terlihat Ye-jin yang sedang menuju ke kantor pusat kepolisian Incheon. Ye-jin berencana untuk mengajukan dirinya untuk pindah ke bagian unit narkoboy. Dia menemui kepala unit narkoboy yang bernama Kapten Cha. Saat melihat wajah si kapten, Ye-jin langsung teringat dengan pembunuh ayahnya. Setelah Kapten Cha melihat profil dan keahliannya, akhirnya dia pun menerima Ye-jin untuk masuk ke unitnya. Mulai minggu depan dia akan bergabung dengan tim. Malam harinya, Ye-jin menemui Choi Mujin dan memberitahu bahwa dia sudah masuk ke bagian unit narkoboy.
Dia juga bercerita tentang kecurigaannya pada Kapten Cha yang pernah mendatangi rumah Yejin dengan menggunakan jaket yang sama persis seperti pembunuh ayahnya. Mujin menceritakan kisah saat ayah Yejin menyelamatkannya. Ketika semua orang mulai meninggalkannya, ayah Yejin bertahan dan tetap bersamanya. Inilah foto yang terpajang di meja kerjanya. Mujin memberikan sebuah pisau milik ayahnya dan menyuruhnya untuk menghabisi pembunuh ayahnya dengan pisau itu. Pria yang bernama Chang Ho ini sedang diinterogasi untuk memberitahu nama teman-teman beserta bosnya. Namun dia tidak mau membuka mulutnya dan malah memberikan informasi lain mengenai kemunculan narkoba jenis baru yang berbentuk permen. Chang Ho menyebutkan nama Menggo, pengedar narkoba jenis baru. Saat kembali ke ruangannya, Pildo tak sengaja bertemu dengan Yejin yang hendak memasuki ruangan. Dirinya telah bergabung dengan unit Narkoboy. Seketika itu, Pildo langsung protes pada Kapten Cha dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan seorang perempuan karena hanya akan menjadi beban. Namun Kapten Cha mencoba menyangkalnya dan berkata bahwa mungkin Yejin bisa bertahan selama sebulan. Dengan berat hati, Pildo mengajak Yejin bergabung dalam misinya. Rupanya Kapten Cha sedang menyelidiki kasus pria meninggal bunuh diri di mobil. Orang ini adalah bapak-bapak yang dihabisi oleh bos Mojin dengan gas beracun di mobilnya. Kasusnya dibuat seperti bunuh diri. Jung Tae-jo berbicara dengan bosnya. Dia masih meragukan kesetiaan si Yejin. Mojin pun berkata, dia percaya keputusan Yejin dan niatnya akan balas dendam. Dia akan menjadi senjata organisasi. Kembali ke Pildo dan timnya yang mulai bergerak untuk menangkap pengedar narkoba bernama si Menggo. Tapi Pildo malah menyuruh Yejin untuk bergerak sendiri. Dengan kesal, Yejin pun masuk ke dalam markas. Namun saat ia menunjukkan kartu identitasnya, tiba-tiba rupanya, Pildo sengaja menyuruh Yejin masuk untuk dijadikan umpan supaya ia bisa menangkap Menggo saat Menggo kabur dari markas. Tapi ternyata namun karena Menggo tak kunjung keluar, Pildo pun masuk untuk memeriksa si Yejin. Dia tersengang melihat tumpukan gangster terkapar pingsan di lantai. Setelah masuk ke dalam ruang, dia melihat Yejin dengan santai menangkap pria bernama Menggo. Pildo tidak menyangka saat Yejin dapat menghabisi Menggo dan anak buahnya seorang diri saja. Menggo menanyakan surat operasi mereka dan Pildo hanya menjawabnya dengan tertawa. Mereka pun kemudian bergegas mencari narkoba yang diduga ada di sini. Semua sisi di tempat itu digeledah, tapi mereka tidak menemukannya. Hingga akhirnya Yejin merasa curiga dengan bartender yang terlihat sangat gugup. Ia pun mencoba mengecek botol wine di belakangnya dan benar saja, ia menemukan narkoba di dalamnya. Menggo akhirnya ditangkap. Saat akan pulang, Pildo tampak sangat perhatian pada Yejin. Ia memarahi Yejin yang tidak mengenakan rompi karena ia takut ada yang melukai Yejin. Sesampainya di kantor, Menggo langsung diinterogasi. Ia menjelaskan bahwa narkobanya adalah tipe terbaru yang belum didistribusikan. Pembuatnya adalah Gyeonje. Oke, ini info untuk kalian. 5 tahun yang lalu, ia hampir saja membunuh Oh Yejin. Tapi ia kalah di pertarungan hingga akhirnya Choi Mujin menandainya dengan samurai. Setelah itu, ia keluar dari geng Mujin dan memproduksi sendiri narkoboy ini. Narkoboy yang saat dikonsumsi sama sekali tidak meninggalkan jejak sehingga tidak akan bisa terdeteksi. Hal ini tentu saja membuat banyak orang tertarik. Yejin yang mengetahui itu diam-diam langsung memberitahukannya pada Mujin. Malam harinya, akhirnya Yejin mendapat akses ke database kepolisian. Ia menggunakan kesempatan itu untuk melihat bukti-bukti pembunuhan ayahnya. Sayangnya, pembunuhnya menggunakan helm full face sehingga ia sulit menyelidikinya. Yang ia tahu, orang yang terakhir bersama ayahnya saat sebelum meninggal adalah Jung Tae-jo. Ia juga menemukan fakta bahwa di hari kematian ayahnya, Kapten Cha bertugas untuk menangkap seorang bandar. Apakah itu ayahnya? Di tempat lain, Choi Mujin memerintahkan Jung Tae-jo untuk menyelidiki siapa produsen narkoba terbaru itu. Setelah itu, ia bersama sekretarisnya yang bernama Kang So-yun bernegosiasi dengan Yakuza yang akan membeli narkoba darinya. Hari berganti, tiba-tiba Yejin dan semua agen diberitahu bahwa mereka akan berangkat menjalankan misi saat itu juga untuk menangkap bandar yang telah menjadi buronan selama belasan tahun. Semua HP pun disita agar tidak ada pengkhianat selama misi berlangsung. Tidak lama kemudian, target mereka pun diumumkan dan siapa sangka ternyata mereka akan menangkap Choi Mujin, seorang bandar narkoba yang kini telah menguasai 90% peredaran narkoba di Korea Selatan. Yejin yang mengetahui itu pun langsung gelisah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka pun berangkat menuju ke lab rahasia Mujin yang ada di dalam kapal. Mereka mempersiapkan ini dengan sangat matang agar Mujin tidak bisa lolos. Kapten Cha mengawasi dari kapal melalui kamera yang dibawa Pildo untuk menyusun strategi.
Setelah semua sudah siap, mereka pun beraksi. Yejin melihat di mana Mujin berada. Ia pun ingin memperingatkannya, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena Pildo selalu mengikutinya. Tiba-tiba seseorang menyerang Pildo hingga membuat kameranya rusak. Untungnya ia masih bisa menghabisi orang itu. Pildo yang kini telah mengetahui keberadaan Mujin turun ke laboratorium lalu memaksanya untuk menyerah. Tapi tiba-tiba misi hari itu gagal, barang bukti pun telah terbakar habis. Mereka juga tidak mendapat rekaman saat berada di lab dan bertemu Mujin karena kamera sudah rusak saat itu. Tiba-tiba Yejin berteriak. Ia menemukan pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Padahal itu sebenarnya adalah pistol pembunuh ayahnya yang ia simpan. Ia memakai pistol ini untuk melihat respon Kapten Cha. Sementara itu, Mojin yang telah kembali ke markasnya sangat marah karena tidak ada yang memberitahukan misi ini. Taejo pun juga mempertanyakan mengapa Yejin tidak memberitahu mereka. Di tempat lain, Yejin terus berusaha untuk menghubungi Mojin dengan nomor rahasia. Tetapi Mojin sama sekali tidak mau mengangkat karena ia tahu itu adalah Yejin. Interogasi tersangka yang ditangkap di kapal pun dilaksanakan. Tapi sialnya tidak ada satupun dari mereka yang berani bicara karena mereka takut nyawa mereka terancam. Kapten Cha merasa curiga dengan insiden penembakan yang meloloskan Choi Mujin. Ia kemudian mengecek seluruh pistol anak buahnya dan ternyata tidak ada satupun peluru yang berkurang. Setelah Kapten Cha pergi, Yejin bertanya pada Pildo mengapa Kapten Cha sangat ingin menangkap si Mujin. Pildo pun memperlihatkan bagian operasi penangkapan Mujin ke Yejin. Mujin merupakan sasaran terbesar mereka selama 11 tahun ini. Ia merupakan ketua gangster terbesar di kota Injang. Bahkan semua peredaran narkoba di Korea Selatan berada di kontrolnya. Tapi sayangnya ia pintar menyembunyikan barang bukti. Hingga saat ini ia belum juga tertangkap. Tidak disangkanya di bagian itu Yejin melihat foto ayahnya. Pildo langsung menjelaskan bahwa orang itu adalah sahabat Choi Mujin yang telah terbunuh 5 tahun yang lalu. Mereka juga telah mencari pelakunya tapi tidak juga berhasil menemukannya. Setelah itu Pildo, Yejin dan teman-temannya yang lain nongkrong bareng sambil minum soju rasa rondi. Di sana temannya menambahkan kenapa Kapten Cha sangat terobsesi menangkap si Mujin. Setahu dia sahabat baik Kapten Cha dibunuh oleh Mujin sehingga ia ingin balas dendam. Tapi sampai saat ini ia belum tahu siapa sahabatnya itu. Yejin kemudian pergi dari sana sebentar untuk kembali mencoba menghubungi Mujin. Kali ini teleponnya diangkat. Ia meminta maaf karena ia tak sempat memberitahu Mujin dikarenakan misi itu sangat dadakan. Yejin pun memberitahu jika ternyata ada 3 titik kamera tersembunyi di hotelnya. Mujin yang mendengarnya pun sangat kaget karena pasti ada pengkhianat di dekatnya. Yejin juga meminta maaf telah menembak dan menghancurkan kapal demi keamanan si Mujin. Sementara itu di rumahnya, Kapten Cha sedang membongkar dokumen-dokumen lamanya. Anehnya, ia menyimpan foto ayah Yejin. Di tempat lain, Mojin sedang membongkar semua kamera polisi yang ada di hotelnya. Petugas kepolisian mengetahui ini pun langsung melaporkannya pada Kapten Cha. Dari sini, Kapten Cha semakin curiga ada pengkhianat di dalam timnya. Sementara itu, terlihat Gyeonji yang sudah sangat teler. Ia sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan melaksanakan misi yang telah ia tunggu selama 5 tahun. Tidak lama kemudian, ia dan anak buahnya langsung menyerbu area latihan Dongjeon. Gyeonji menangkap Taejo, tapi tidak membunuhnya. Ia minta Taejo memilih kaki, tangan, atau wajah. Karena Taejo tidak menjawab, tiba-tiba sementara itu, Kapten Cha berserta para timnya mendapat perintah melalui telepon untuk segera ke area latihan Dongjeon. Tapi sesampainya di sana, mereka sudah terlambat. Taejo yang terluka parah pun juga sama sekali tak mau buka mulut. Area itu menjadi sangat mengerikan. Bahkan di tengah area latihan itu ada tulisan dari darah, "Aku kembali." Pildo berkata ada 4 orang yang tewas serta puluhan orang terluka.
Di tempat lain, Mojin sangat marah mendengar area pelatihannya diserbu. Tapi sekretaris Kang menyuruhnya untuk tidak gegabah karena di atas kertas tempat itu tak ada hubungannya dengannya dan akan berbahaya bila ketahuan. Para polisi terus mencari bukti untuk mencari pelaku penyerangan di sana. Beruntungnya mereka menemukan bukti berupa narkoba jenis baru di sana. Mereka kemudian mencoba menyisir lingkungan sekitar untuk mencari saksi. Tapi sialnya tidak ada satupun yang berani bicara, termasuk para korban. Pildo tiba-tiba berkata pada Yejin bahwa kejadian di sana pasti sangat mengerikan. Ia pun berjanji akan melindungi Yejin jika mereka terjebak di situasi seperti itu. Hari berganti, pemakaman para korban pun dilaksanakan. Yejin juga datang tapi menggunakan helm agar tidak ketahuan. Saat pulang, ia pun sempat berpapasan dengan Kapten Cha dan juga Pildo. Di dalam, Kapten Cha berjumpa dengan Choi Mujin. Keduanya tampak saling menyimpan dendam. Kapten Cha mengatakan ia mau mengakhiri ini secepatnya. Ia muak melihat Mujin yang masih bebas. Choi Mujin tertawa serta mengatakan pada Kapten Cha kalau sampai kapanpun Kapten Cha tak akan bisa menangkapnya. Suatu hari, anggota tim yang bernama Daeso akhirnya menemukan wajah orang yang menyerang pusat latihan Dongjeon. Ia adalah Gyeonje. Kapten Cha yang melihatnya menjelaskan jika orang ini dulunya anggota Dongjeon, tapi ia telah dikabarkan mati 4 tahun yang lalu di area latihan. Kapten Cha yakin setelah ini pasti Choi Mujin akan bergerak. Ia kemudian menginstruksikan agar Menggo dilepaskan sebagai umpan. Yejin sempat protes karena beresiko mengorbankan banyak nyawa, tapi Kapten Cha sama sekali tidak peduli. Di tempat lain, Mujin mendapat SMS dari Yejin yang memberitahu rencana Kapten Cha. Mujin pun langsung membatalkan misinya. Kapten Cha serta timnya bingung mengapa belum terdapat aksi dari Dongjeon. Ia pun kemudian hanya tertawa dan berkata, Choi Mujin akan runtuh sendiri karena ada yang berkhianat. Mujin kembali mendapat SMS dari Yenji. Ada pengkhianat yang akan bertemu dengan Kapten Cha. Sementara itu, Taejo yang masuk ke mobilnya menemukan surat dan narkoba jenis baru. Dalam surat itu tertulis, "Ayo bertemu di halaman. Aku tahu posisi Gyeonji." Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi ke sana. Yenji naik ke lantai atas agar bisa memata-matai mereka dan tahu siapa pengkhianat di gengnya dengan lebih jelas. Tapi tidak disangkanya, sesampainya di atas, ia bertemu si Pildo. Ternyata ini semua hanya jebakan dari Kapten Cha dan Pildo. Ia ingin tahu siapa pengkhianat dari timnya dengan menggunakan Taejo sebagai umpannya. Kapten Cha melakukan itu karena ia curiga dengan Yejin karena sejak kedatangannya banyak data yang bocor. Sementara itu, Yejin yang masih kesakitan melaporkan bahwa baru saja Taejo bertemu dengan Kapten Cha. Ia meminta Mujin untuk berhati-hati dan tidak gegabah karena Kapten Cha ingin menghancurkan Dongjeon dari dalam. Pagi harinya, Yejin mendapat informasi siapa pemilik pistol yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Ia pun bergegas ke kantor untuk menanyakan hal itu pada Kapten Cha. Sambil membawa pisau untuk balas dendam, ia bertanya, siapakah Song Jong-soo? Tiba-tiba, Pildo masuk ke sana sehingga ia mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Kapten Cha menjawab, Jong-soo adalah sahabat baiknya. Ia meninggal setelah bergabung di unitnya. Pembunuhnya adalah Yoo Dong-jeon, yaitu ayahnya. Yejin lalu menemui Mujin untuk bertanya, apakah ayahnya pernah membunuh polisi? Mujin menyangkalnya. Ia berkata bahwa Kapten Cha akan melakukan apapun untuk menjebak mereka. Ia adalah orang yang licik. Saat Yejin kembali ke kantornya, Pildo mencoba mengajaknya untuk minum soju bersamanya nanti malam. Sayangnya Yejin menolaknya. Teman-teman mereka yang tahu itu pun langsung mengajaknya karena mengira ia suka Yejin, tapi ditolak mentah-mentah. Yejin menolak karena ternyata ia sedang mencari Gyeonji. Tanpa ia sadari, diam-diam Pildo mengikutinya. Karena sudah tidak tahan lagi, Pildo langsung masuk ke mobil Yejin. Ia bertanya, mengapa Yejin bertindak sendiri memantau si Menggo? Ia curiga Yejin punya tujuan lain. Yejin menanggapi, ia jengkel Menggo dilepaskan padahal sudah terbukti memiliki narkoba jenis baru. Akhirnya mereka berdua pun mengikuti mobil Menggo hingga sampai di pabrik lama yang terbengkalai. Mereka pun langsung masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, Gyeonji datang ke sana untuk melakukan transaksi dengan si Menggo. Tapi siapa sangka, ternyata itu hanya jebakan yang dibuat oleh Gyeonji. Di tempat lain, Munji yang sedang nongkrong di Warmindo menyadari jika orang di sekitarnya sedang mengincarnya. Tidak mau kalah star, ia pun beraksi.
Yejin dan Pildo akhirnya tertangkap. Gyeongjae yang kini tahu siapa sebenarnya Yejin langsung menertawakannya karena telah bergabung dengan kepolisian. Yejin yang kesal pun menantang Gyeongjae untuk adu mekanik dengannya. Di tempat lain, teman Pildo melaporkan pada Kapten Cha jika Pildo tidak bisa dihubungi. Mereka pun langsung melacak lokasi Pildo berada. Mujin yang berhasil mengalahkan semua musuhnya langsung menelpon Gyeongjae. Tapi betapa kagetnya ia setelah dikirim foto Yejin yang katanya sebentar lagi akan ia habisi. Tanpa pikir panjang, Mujin pun langsung pergi ke tempat itu. Ternyata yang dikatakan Gyeongjae bukan hanya sekedar ancaman. Untungnya Mujin datang tepat waktu hingga mereka bisa selamat. Tiba-tiba terdengar sirine polisi. Mujin yang mendengarnya pun langsung kabur dari sana. Tidak lama kemudian, Kapten Cha dan timnya datang. Ia curiga dengan mobil Mujin yang ditinggal di sana dan film pun berlanjut di part berikutnya. Film dimulai dengan diselamatkannya Yejin dan Pildo. Mereka terlihat benar-benar sudah lemah tak berdaya. Di tempat lain, Taejo menemui bosnya, Choi Mujin. Ia sangat kecewa dengan keputusan bosnya yang bertindak ceroboh dengan pergi sendiri. Mendengar itu, Choi Mujin pun memarahi Taejo. Ia membandingkan keberanian Yejin saat menolongnya di kapal dan sangat membahayakan penyamarannya daripada Taejo yang hanya bisa mengomel saja. Hari berganti. Terlihat Pildo yang memaksa kaptennya untuk segera menangkap Gyeongjae. Tapi Kapten Cha menjawab jika Gyeongjae bisa ditangkap kapan saja. Saat ini yang perlu dicurigai adalah Yejin. Pildo tak terima dengan itu. Ia yakin Yejin adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Pildo kemudian pergi ke ruangan Yejin yang dirawat. Terlihat Yejin yang terluka dan belum sadar dari pingsannya. Ia tidak menyangka wanita yang tidak mau meninggalkannya dan berjuang untuknya justru dicurigai. Pildo dan timnya langsung bergerak cepat. Mereka mencari informasi di mana keberadaan Gyeongjae. Ternyata bersamaan dengan itu, geng Donchon juga sedang mencari Gyeongjae. Mereka menginterogasi si mesum untuk memberitahu di mana keberadaan target mereka. Sementara itu, Pildo dan timnya akhirnya berhasil menangkap seorang gangster anggota Gyeongjae. Dan mereka berhasil mendapatkan informasi di mana anggota yang lain berada. Geng Donchon terus mencari keberadaan Gyeongjae, tapi mereka tidak juga menemukannya. Taejo kemudian melaporkan jika dia belum berhasil menemukan Gyeongjae. Mendengar itu, Mujin menjadi curiga dengan Taejo. Dia berpikir bisa jadi Taejo telah berkhianat dan menyembunyikan keberadaan Gyeongjae. Malam harinya, Yejin yang masih belum sadar dari pingsannya malah bermimpi buruk. Ia melihat ayahnya yang terus menjauhinya dan tidak mau sedikit pun menoleh. Ia yang frustasi mencoba untuk berteriak hingga tiba-tiba ia terbangun. Tidak disangkanya, di depannya sudah ada Pildo yang sedang menenangkannya. Pildo kemudian bercerita mengapa dia menjadi polisi. Dulu saat adiknya merayakan kelulusan di warung dugem, seseorang memasukkan narkoba ke minumannya. Tapi karena jantungnya lemah, dia pun langsung tewas di tempat. Sebenarnya Pildo tidak tahu siapa pelakunya, tapi dia bertekad untuk menangkap semua gembong narkoboy. Yejin berusaha untuk memahami keputusan Pildo, padahal sebenarnya tujuannya jauh berbeda dengannya. Setelah itu, Pildo mengajak Yejin untuk merayakan keluarnya Yejin dari rumah sakit bersama teman-teman polisinya. Yejin yang biasanya sangat kaku, kini telah berubah menjadi semakin akrab. Tanpa mereka sadari, diam-diam Taejo mengawasinya lalu melaporkannya pada Mujin. Mujin yang mengetahui itu langsung menyiapkan penerbangan Yejin ke luar negeri agar penyemarannya tidak terbongkar. Di tempat lain, Kapten Cha sedang memeriksa mobil yang menabrak alat penghancur pada malam itu. Dari pemeriksaan itu, dia menemukan ada sesuatu yang janggal. Ia pun menyuruh seseorang untuk melacak seluruh data panggilan dari Yejin selama ini. Mujin menelpon Yejin. Ia menyuruh Yejin untuk berkemas karena ia akan mengirimnya ke luar negeri. Tapi Yejin menolaknya mentah-mentah. Ia ingin menyelesaikan misinya.
Mendengar itu, Mo Jin langsung emosi. Ia memaksa Ye Jin untuk mengikuti perintahnya karena akan sangat berbahaya jika penyamarannya terbongkar. Tapi Ye Jin tetap keras kepala. Ia yakin bisa mengurusnya. Pagi harinya, Ye Jin kembali bekerja. Dia bertemu dengan timnya yang telah berhasil membawa beberapa tersangka dari anggota gangster Gyeongjae. Pildo tampak sangat bahagia. Ia berkata bahwa sebentar lagi mereka akan menangkap Gyeongjae. Tiba-tiba Jo Jin-se menyapa Ye Jin. Ia adalah orang yang dulu mengejar ayahnya 5 tahun yang lalu. Melihat kedekatan mereka, Kapten Cha menduga jika mereka berdua sudah saling kenal. Jo pun menjawab, dia kenal Ye Jin ketika menjadi agen untuk kejahatan berat. Ia yang tahu siapa Ye Jin sebenarnya berusaha menutupi fakta dan memberikan kartu namanya untuk mengajak makan di luar. Setelah itu, Kapten Cha mengajak Jo untuk ngobrol berdua. Ia menanyakan apakah ia berhasil menemukan anak Dohon. Ia juga memberitahu pistol Dohon yang menghilang tiba-tiba saja muncul. Anehnya, Jo Jin mengaku tidak tahu di mana keberadaan anak Dohon sama sekali. Jo Jin yang mau pulang kemudian dihampiri oleh Ye Jin. Dia bertanya, kenapa Ye Jin berpura-pura tak mengenalinya. Dia tersenyum dan berkata, Kapten Cha adalah pembunuh ayahnya. Dia kemudian pergi dari sana. Dari kejauhan, Kapten Cha mengamati mereka berdua. Ternyata, Jo Jin-se pergi untuk menemui Mu Jin di dermaga. Ia adalah informan dari Mu Jin di kepolisian. Ia yang tahu Mu Jin telah menyelundupkan anak Dohon ke kepolisian, mengancam akan membongkar penyamaran itu jika Mu Jin tidak memberi narkoba padanya lebih banyak. Mu Jin tanpa pikir panjang menyanggupinya. Namun tiba-tiba malam itu Ye Jin mendatangi Menggo. Ia mengancam Menggo yang telah memberikan informasi tentang dirinya ke Gyeongjae. Ye Jin pun memberi 2 pilihan. Menggo ditangkap dengan tuduhan percobaan pembunuhan, atau dia akan memberitahu Mo Jin jika Menggo adalah anak buah Gyeongjae yang menyerang organisasinya. Menggo yang ketakutan akhirnya memberikan informasi keberadaan Gyeongjae pada Ye Jin. Tanpa pikir panjang, Ye Jin pun langsung memberitahukan lokasi keberadaan Gyeongjae pada Moonji. Tidak disangkanya, ternyata Menggo melaporkan kejadian itu pada Gyeongjae. Gyeongjae pun menelpon Kapten Cha karena dia tahu Kapten Cha sangat ingin menangkap Mu Jin. Dia memberikan penawaran akan memberitahu keberadaan Mu Jin jika ia mau melepaskannya. Sementara itu, Choi Mu Jin sedang bersiap ke lokasi yang diberikan oleh Ye Jin. Taejo menduga itu adalah jebakan, apalagi informasinya dari Ye Jin. Tapi meski begitu, Mo Jin tetap berangkat karena ia mempercayai si Ye Jin. Ia pun menyuruh Taejo untuk tetap di sana karena harus ada yang mengurus geng mereka jika ia mati. Hari pertemuan akhirnya tiba. Gyeongjae yang sudah di lokasi berusaha menelpon Kapten Cha tapi tidak diangkat karena ia dan timnya sedang bersembunyi untuk bersiap menangkap 2 geng narkoboy terbesar di Korea. Tidak lama kemudian, Mu Jin dan anggotanya pun akhirnya datang. Tanpa banyak basa-basi, 2 geng terbesar di Korea ini pun beraksi untuk menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Setelah banyak anggota geng yang berjatuhan, Kapten Cha pun memberikan instruksi untuk menangkap mereka semua, terutama 2 pimpinannya. Sementara itu, kedua pimpinan mereka yaitu Gyeongjae dan Mu Jin, mantan bos dan mantan anak buah yang dulu sangat setia, kini sedang berusaha untuk saling membunuh. Ye Jin tidak jadi membantu karena Gyeongjae sudah terjatuh. Tapi tiba-tiba untung saja Ye Jin segera memisahkan mereka. Ia menyuruh Mu Jin untuk segera kabur dan terus menodongkan pistolnya ke arah Gyeongjae. Bukannya takut, Gyeongjae justru menertawakannya sambil mengejek Ye Jin yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Bersamaan dengan itu, Pildo mendekati mereka. Ia menyuruh Yejin untuk meletakkan senjatanya. Mengetahui ada polisi lain di sana, Gyeongjae langsung berteriak akan membongkar semuanya. Tapi tiba-tiba sementara itu, Moonji akhirnya berhasil kabur. Ia yang hampir ditangkap oleh Kapten Cha tiba-tiba dihampiri oleh Taejo yang datang menolongnya. Mujin kemudian diantar sampai ke bawah terowongan. Untuk sementara ia menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada Taejo, sementara dia akan menghilang untuk mengobati lukanya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di sebuah kuil. Di sana ia dirawat oleh seorang biksu. Hari berganti. Yejin yang baru pertama kali membunuh terus-menerus dihantui oleh Gyeongjae. Malam itu, Pildo datang ke rumahnya sambil membawakan makanan pada Yejin. Karena ia tahu pasti Yejin masih trauma. Ia pun menasihati Yejin tak boleh sendirian saat salju pertama kali turun, karena pasti akan sangat dingin. Ia kemudian terus berusaha menghibur Yejin tanpa membahas tragedi sebelumnya sedikit pun. Tapi Yejin yang takut ketahuan sudah kenal dengan Gyeongjae memutuskan untuk mengarang cerita agar penyamarannya tidak terbongkar. Yejin bercerita, dulu dia hampir disogok-sogok oleh Gyeongjae dan disekoki narkoboy sambil menunjukkan bekas luka di tangannya. Yejin mengungkapkan jika itulah alasannya menjadi polisi. Pildo yang mendengar itu merasa sangat iba dan percaya begitu saja tanpa curiga sedikit pun. Mujin akhirnya tersadar, yang merawatnya ternyata adalah teman lamanya yang sudah tobat dan menjadi biksu Buddha. Ia menyuruh Mujin untuk beristirahat beberapa hari lagi di kuilnya sampai ia benar-benar sehat. Bersamaan dengan itu, Kapten Cha mengumpulkan timnya untuk memburu Choi Mujin ke semua area dalam radius yang sudah mereka curigai. Yejin menerima surat yang ditunjukkan dengan nama aslinya. Saat membuka amplop itu, dia sangat kaget karena ada foto ayahnya yang berseragam polisi dengan nama Song Jong-soo, nama pemilik pistol. Seketika ia mengingat perkataan Gyeongjae yang mengatai bodoh dan ternyata surat itu dari Gyeongjae yang sudah tewas. Tiba-tiba Yejin mendapat VN dari Mujin yang mengajaknya untuk bertemu. Sesampainya di kuil tempat Mujin bersembunyi, Yejin langsung bertanya apakah ayahnya polisi sambil menunjukkan foto ayahnya dalam seragam polisi. Mujin menjelaskan, dulu ayahnya dikirim oleh Kapten Cha, tapi kemudian ia memilih untuk bergabung dengannya. Bahkan ayahnya pernah menyelamatkan nyawa Mujin. Sejak saat itu mereka berdua menjadi semakin dekat. Ayahnya pun punya beberapa nama agar ia aman. Dulu dia sering melihat ayahnya diam-diam menuju ke suatu tempat sambil tersenyum bahagia dan membawa banyak makanan. Dari situ ia tahu jika ayah Yejin mempunyai seorang anak, dan kini ia memutuskan merawat anak itu, yaitu si Yejin. Mujin mengakhiri cerita dengan berkata jika pembunuh ayahnya adalah Kapten Cha yang tidak terima anak buahnya berkhianat. Yejin kini semakin bingung dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Karena sebelumnya ia juga pernah diberitahu oleh Kapten Cha yang tidak tahu jika Yejin adalah anak So Jong-soo, bahwa pembunuh So Jong-soo adalah orangnya Mujin. Di tempat lain, Pildo sedang menemani Kapten Cha yang sedang teler karena ia kebanyakan minum setelah stres tidak juga berhasil menangkap Mujin. Kapten Cha sudah hampir putus asa, tapi Pildo terus menyemangatinya. Bersamaan dengan itu, Munji menelpon Taejo untuk menyuruhnya menghabisi Kapten Cha karena ia yakin Yanji tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Pildo kemudian mengantar Kapten Cha yang sudah sangat teler pulang ke apartemennya. Setelah memastikan Kapten Cha aman, dia kemudian meninggalkannya. Tanpa ia sadari, seseorang masuk ke apartemen Kapten Cha dan tiba-tiba tanpa sengaja, Yejin yang akan ke apartemen Kapten Cha berpapasan dengan pembunuhnya. Tapi ia sama sekali tidak curiga. Ia pun kaget saat melihat gagang pintu apartemen Kapten Cha yang dipenuhi darah. Ia pun bergegas untuk masuk tapi tidak disangkanya Kapten Cha dan Yejin terus berdebat karena ia mengira Yejin adalah agennya Mujin yang dikirim untuk membunuhnya. Tapi Yejin mengungkapkan jika ia datang untuk balas dendam kematian ayahnya. Mendengar itu, seketika Kapten Cha terdiam. Ia lalu manggil nama aslinya, Jiwoo. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kapten Cha yang sudah kritis memberikan amplop pada Yejin lalu menyuruhnya pergi sebelum polisi lain datang menangkapnya.
Yejin yang kebingungan segera menuruti kata-kata Kapten Cha. Dan benar saja, saat ia kabur, bersamaan dengan itu Pildo berhasil masuk ke apartemen milik Kapten Cha. Sesampainya di mobil, Yejin langsung memeriksa berkas yang diberikan kepadanya. Ternyata ayahnya dulu adalah polisi yang menyamar untuk menangkap si Mujin. Penyamarannya berjalan dengan sangat baik, bahkan ia menjadi sahabat terbaiknya Mujin. Saat hari ulang tahunnya, ayah Yejin menghadiahi Mujin korek api. Mujin yang sangat menyukai sahabatnya itu tidak pernah meninggalkan koreknya. Bahkan saat memukuli orang, dia sambil memegangi korek api itu. Tapi ternyata di dalam korek itu terdapat alat penyadap. Mujin juga menemukan potongan kertas yang ada di dalam mesin tik ayah Yejin. Di potongan kertas itu, akhirnya ia menyadari ayahnya Yejin adalah polisi yang setiap hari membuat laporan tentang dirinya dengan alasan senang menulis cerita fiksi. Ia tidak menyangka orang yang sangat ia percaya selama ini ternyata hanya membodohinya. Yejin kemudian membuka amplop yang sudah disiapkan ayahnya jika ia meninggal. Surat itu berisikan permintaan maaf ayahnya. Ia meminta maaf tidak bisa menjadi ayah yang baik. Ia meminta maaf tidak bisa menjaganya sampai besar. Dan ia meminta maaf tidak bisa lagi berbagi momen istimewa dengannya. Ia sangat ingin melihat siapa pria yang anaknya cintai, melihatnya menikah dan melihat cucunya yang lucu. Tapi itu semua tidak akan bisa terjadi. Yang terpenting, ia berharap anaknya bisa hidup dengan baik dan bahagia. Hanya itu keinginannya. Yejin pun langsung menangis. Ia tidak menyangka selama ini ia hidup dalam kebohongan. Seluruh badannya terasa sangat lemas. 너무 일찍 철든 우리 딸 지우 덕분에 행복했어. Untungnya, Kapten Cha ternyata belum meninggal. Ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Yejin sudah membulatkan tekadnya. Ia langsung menghapus tato di dadanya karena ia tahu ia harus balas dendam kepada siapa, dan part 3 berakhir. Film diawali dengan adegan Yejin yang sedang menuju rumah sakit untuk melihat kondisi Kapten Cha. Setelah dia mengetahui kebenaran tentang pembunuhan ayahnya, dia pun merasa bersalah pada Kapten Cha. Begitu sampai, Yejin langsung bertemu dengan Pildo. Pildo meyakini bahwa penyerangan Kapten Cha pasti berhubungan dengan Choi Mujin. Dengan rasa kesal, dia pun berjanji bahwa dia akan segera menangkap si pelaku, yaitu Choi Mujin. Saat Pildo menanyakan kondisi Yejin, tiba-tiba seorang dokter dan perawat keluar dari ruang operasi. Beruntungnya, operasi Kapten Cha berjalan dengan lancar. Taejo memberitahu Choi Mujin jika Kapten Cha selamat. Dia juga memberitahu bahwa Yejin berada di lokasi penyerangan. Mendengar hal itu, Choi Mujin langsung memerintahkan Taejo untuk segera menghabisi Kapten Cha. Rupanya pelaku penyerangan Kapten Cha dilakukan oleh Taejo. Terlihat dia sedang berusaha mengobati tangannya yang terluka parah. Sementara di tempat lain, Yejin juga tengah mengobati lengannya yang terserempet oleh peluru Kapten Cha. Scene berganti pada Pildo yang sedang mengamati berbagai foto penyerangan Kapten Cha. Seketika dia mengingat kejadian Yejin saat menembak Yeonjae. Pildo mulai curiga dengan Yejin, namun dia terus menghilangkan pikiran tersebut. Choi Mujin yang masih berada di tempat penyembuhan mendapatkan info dari sekretarisnya bahwa dia telah dilibatkan dengan kematian Yeonjae. Sekretarisnya juga memperingatkan agar Choi Mujin tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Akhirnya Choi Mujin mengetahui fakta bahwa Pildo menyembunyikan fakta bahwa Yejinlah yang membunuh Yeonjae. Kembali ke Yejin, saat dia berharap untuk keluar dari rumah, tiba-tiba ternyata mereka merupakan anak buah dari Taejo yang mendapatkan tugas untuk membunuh si Yejin. Beruntungnya Yejin berhasil bertahan dan menghabisi semua anak buah Taejo.
Mengetahui hal itu, Taiju pun langsung memasuki rumah Yejin. Sebelum melakukan penyerangan, Taiju menjelaskan bahwa dia selalu ingin membunuh seseorang yang mengkhianati Choi Mujin. Namun selama ini, Choi Mujin selalu menghabisi para pengkhianat itu dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Yejin pun langsung menyerangnya. Dengan memanfaatkan tangan Taiju yang terluka, akhirnya Yejin pun berhasil mengalahkannya. Di detik-detik terakhirnya, Taiju berkata bahwa kita tidak jauh berbeda, kita sama-sama pembunuh. Mendengar itu, Yejin pun langsung. Sementara itu, tim sibuk mencari dan mengumpulkan semua bukti-bukti. Saat itu, Daesu mendapat telepon dari seorang dokter yang pernah mengobati orang terluka di kuil Chonwang. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi menuju kuil itu. Namun saat hendak pergi, mereka dikejutkan oleh kedatangan Choi Mujin yang tiba-tiba menyerahkan diri. Kemudian, Pildo pun segera menginterogasi Choi Mujin. Dia memberitahu bahwa sidik jari Choi Mujin tertempel pada pisau yang ia gunakan untuk menusuk Yeonji. Tak sampai di situ saja, Pildo juga menjadikan Choi Mujin sebagai satu-satunya dalam penyerangan Kapten Cha. Namun dengan angkuhnya, Choi Mujin mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan segera lolos dari segala tuduhannya. Mengetahui hal itu, Yejin pun bergegas menuju kantor polisi dan langsung pergi ke ruang interogasi. Di sana, ia menjelaskan bahwa ia akan segera menjebloskan Choi Mujin ke dalam penjara menggunakan semua barang bukti yang mereka miliki. Dengan perasaan marah dan dendamnya, Yejin menegaskan bahwa kali ini Choi Mujin tidak akan bisa lolos. Daeso yang sedang mengecek rekaman CCTV melihat salah satu mobil yang keluar dari kawasan rumah Kapten Cha. Dengan cepat, mereka pun segera mendapatkan plat nomor dari mobil tersebut. Di tempat lain, seorang petugas menyerahkan berkas pada Pildo. Rupanya itu adalah berkas riwayat panggilan HP Yejin dari Kapten Cha. Sebelumnya, Kapten Cha pernah berpesan pada salah satu petugas untuk segera memberikan berkas itu pada Pildo jika terjadi apa-apa dengan Kapten Cha. Kembali ke Yejin. Rupanya Yejin sedang meminta bukti-bukti penyerangan Gyeonji pada salah satu petugas. Dengan alasan penyelidikan, ia pun mengambil pisau yang digunakan oleh Choi Mujin. Dengan membawa pisau itu, Yejin pun segera memberitahu Choi Mujin bahwa barang bukti berupa pisau sudah ia amankan. Sementara Daeso dan petugas yang lain sudah mengetahui bahwa plat nomor itu ternyata milik Oh Yejin. Daeso segera memberitahu Pildo mengenai plat nomor dan juga rekaman CCTV yang memperlihatkan Yejin meninggalkan lokasi rumah Kapten Cha. Melihat hal itu, Pildo pun langsung mengumumkan untuk segera menangkap si Yejin. Namun ternyata Yejin berhasil kabur dengan membawa barang bukti, pisau. Sementara itu, Choi Mujin dan Sekretaris Kang pergi meninggalkan kantor polisi karena tanpa barang bukti, Pildo tidak akan pernah bisa menahannya. Rupanya Choi Mujin sengaja mengetes Yejin untuk mengetahui apakah dia masih setia dengannya. Semua tim langsung panik. Mereka segera memeriksa meja Yejin. Mereka tak menyangka jika Yejin telah menyerang Kapten Cha. Di sana, Daeso terlihat sangat marah dan menyalahkan si Pildo. Pildo yang masih syok mulai mengingat semua omongan Yejin yang tampak mencurigakan. Menyadari hal itu, Pildo pun sangat marah dan ia menyalahkan Choi Mujin. Sesampainya di kantor, Choi Mujin diberitahu bahwa Taiju beserta anak buahnya sudah tewas dibunuh oleh Yejin. Akhirnya Choi Mujin tahu alasan Yejin mengeluarkannya dari kantor polisi. Bukan karena ia masih setia dengannya, melainkan ingin menghabisinya dengan tangannya sendiri. Mengetahui hal itu, Choi Mujin melarang anak buahnya untuk mencari Yejin, karena dia tahu bahwa Yejin akan segera datang untuk menemuinya. Di tempat lain, terlihat Pildo yang sedang memeriksa lokasi rumah Kapten. Dia menemukan amplop tanda terima pemakaman ayah dan ibu Yejin. Saat dia melihat lokasinya, tiba-tiba rekannya nelpon dan menyuruhnya untuk segera ke rumah Yejin. Sesampainya di rumah Yejin, Pildo melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Darah berceceran di mana-mana. Saat dia melihat ke arah lemari, dia tidak menemukan pot abu milik ayah Yejin. Mengetahui hal itu, Pildo pun segera menuju lokasi pemakaman. Sementara itu, Yejin datang ke makam ibunya dan meletakkan abu milik ayahnya. Sebelum pergi, dia berjanji akan segera mengakhiri dan membalaskan dendamnya. Di tengah perjalanan, Yejin tak sengaja bertemu dengan Pildo. Pildo pun langsung mengejarnya.
Pildo menyuruh Yejin untuk menyerahkan dirinya. Pildo juga mengatakan bahwa dia sangat kecewa pada Yejin karena telah membohonginya. Pildo pun berhasil memborgol tangan Yejin dan membawanya ke kantor polisi. Semua rekannya marah, termasuk Daiso. Mereka sangat kecewa dengan Yejin yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Scene berpindah pada Choi Mujin. Dia sudah mengetahui bahwa Yejin telah tertangkap. Namun bukannya senang, Choi Mujin malah memerintahkan sekretarisnya untuk segera membebaskan Yejin. Sepertinya Choi Mujin ingin membunuh Yejin dengan tangannya sendiri. Pildo datang ke sel tahanan dan menduga Yejin menusuk Kapten Cha karena takut identitasnya ketahuan. Yejin yang terus membungkam mulutnya akhirnya bangkit dan mengatakan bahwa dia tidak menusuk Kapten Cha. Meskipun Yejin tidak yakin bahwa Pildo akan percaya dengan semua perkataannya. Keesokan harinya, sekretaris Kang menemui si Yejin. Dia menyampaikan pesan Choi Mujin untuk segera menemuinya jika ia sudah bebas. Sekretaris Kang juga meminta pada Pildo untuk membawa Yejin ke rumah sakit karena Yejin membutuhkan perawatan. Awalnya Pildo tidak menyetujuinya, namun sekretaris Kang mengancam akan segera mengumumkan pada publik bahwa geng Dongjun telah mengirim seseorang untuk memata-matai kepolisian. Akhirnya Pildo pun setuju dan membawa Yejin ke rumah sakit. Sementara itu, Choi Mujin telah menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menjemput Yejin. Sesampainya di rumah sakit, Yejin langsung ditangani oleh seorang dokter dan juga perawat. Rupanya perawat itu adalah perempuan yang pernah diselamatkan Yejin saat overdosis. Di luar ruangan, Pildo mendapatkan kabar bahwa Kapten Cha sudah sadar dari komanya. Pildo pun bergegas menemui Kapten Cha dan memberitahu bahwa Yejinlah yang berusaha membunuh Kapten Cha. Mendengar itu, Kapten Cha langsung menjelaskan mengenai anggota Dongjun bernama So Jong-soo yang meninggal 5 tahun lalu. Dia juga menjelaskan bahwa Yejin adalah putri dari So Jong-soo. Yejin bergabung dengan Dongjun untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Akhirnya Pildo mengetahui bahwa Yejin tidak pernah menusuk Kapten Cha. Sebelum Pildo pergi, Kapten Cha berpesan bahwa dia harus membantu Yejin. Sementara Yejin yang berhasil melepaskan borgolnya dikagetkan oleh perawat. Namun ternyata perawat itu membantunya dengan memberikan kunci mobil dan menyuruhnya untuk keluar dari pintu samping. Saat Yejin hendak pergi, tiba-tiba Yejin akhirnya sampai di basement dan mencoba mencari mobil dengan kunci yang diberikan oleh perawat. Saat hendak pergi dari sana, tiba-tiba Pildo datang dan berusaha menahannya. Pildo memberitahu bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Pildo melarangnya untuk pergi, namun Yejin tetap ngotot untuk menuntaskan balas dendamnya. Tanpa disadari, Pildo telah memasang borgol ke tangan Yejin hingga akhirnya tiba-tiba anak buah Choi Mujin datang mengepung mereka dan Pildo berhasil lolos setelah menerobos lampu merah dan mobil para gangster terhalang tabrakan beruntun. Choi Mujin yang sedang menyiapkan upacara kematian Taejo diberitahu anak buahnya jika Yejin berhasil lolos. Sementara Pildo telah membawa Yejin ke sebuah rumah di tepi pantai. Setelah memasuki rumah, Pildo membantu Yejin untuk membersihkan lukanya. Sambil mengobati lukanya, Pildo memberikan nasihat pada Yejin jika sebuah dendam bisa membuat seseorang menjadi hancur. Mendengar itu, Yejin langsung menangis dan mengungkapkan segala perasaannya. Pildo berpesan bahwa dia akan membantu Yejin sampai akhir, bahwa Yejin bisa bergantung pada Pildo dan dia tidak akan melakukan semuanya sendirian. Di tempat lain, Choi Mujin sedang mengingat-ingat masa lalunya saat dia menemukan pistol di mesin tik milik ayah Yejin. Dan dalam waktu bersamaan, Taejo memberitahu bahwa Sun Jung-soo sedang menemui anaknya. Karena emosi, Choi Mujin pun langsung menemui So Jung-soo dan langsung di tengah lamunannya itu, tiba-tiba sekretaris Kang menemuinya dan memberitahu bahwa surat penangkapannya sudah dikeluarkan. Saat sekretaris menyarankan untuk segera kabur ke luar negeri, tiba-tiba melihat kemarahan Choi Mujin, sekretaris Kang pun segera meninggalkan tempat itu, kembali ke Pildo dan Yejin. Saat Pildo terbangun, dia mengira bahwa Yejin telah pergi dan meninggalkannya. Namun ternyata Yejin sedang berada di tepi pantai menikmati udara pagi. Setelah itu, mereka bergegas untuk menuju markas kepolisian Incheon.
Saat mobil berhenti di lampu merah, Yejin mengatakan bahwa dia akan menuruti semua saran Pildo. Begitupun dengan Pildo yang berjanji bahwa dia akan selalu menemani Yejin dalam keadaan apapun. Tapi perbincangan itu tiba-tiba terhenti ketika dengan tangan gemetaran, Yejin pun segera mengambil senjata Pildo dan pergi menemui Choi Mujin. Sesampainya di sana, Yejin langsung menodongkan pistol dan menyuruh penjaga untuk membukakan pintu dan setelah pertarungan itu, Yejin pun berhasil mengalahkan semua anak buah Choi Mujin. Sampai akhirnya dia bisa bertemu langsung dengan pembunuh ayahnya, yaitu Choi Mujin. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yejin menodongkan pisau ke arah Mujin dan menanyakan kenapa dia harus membunuh ayahnya. Saat melihat foto ayahnya, dia pun langsung menyimpan foto itu ke dalam sakunya. Choi Mujin mengatakan bahwa ia sangat suka pada Yejin, wanita yang tak mengenal rasa takut. Tanpa pikir panjang, Yejin pun langsung menyerangnya. 소중했던 사실. Rupanya Choi Mujin merupakan lawan yang berat bagi Yejin. Mujin berhasil melumpuhkan Yejin dengan sangat mudah. Dengan tertatih-tatih, Yejin pun mendekati Mujin yang hendak membunuhnya. Namun ternyata akhirnya Yejin berhasil membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan juga Pildo. Setelah menghabisi Choi Mujin, Yejin pun pergi meninggalkannya. Di akhir cerita, kita perlihatkan Yejin yang sedang mengunjungi makam kedua orang tuanya dan meletakkan foto dirinya dan ayahnya. Setelah itu, Yejin juga mengunjungi makam Pildo dan film pun tamat. Oke, gimana menurut kalian tentang series My Name ini? Apa kalian puas? Karena akhirnya Yejin berhasil membalaskan dendam ayahnya meskipun harus kehilangan orang yang dicintainya, yaitu Pildo. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.